Inilah paparan Prof. Dr. Hamid Fahmi Sarkasi pada sarasehan pimpinan pesantren pada acara World Muslim Scout Jamboree, Jakarta, 13 September tahun 2025. Di tanah warisannya sendiri, ya, 3 orang pendiri ini mempunyai warisan tanah sekitar 1,7 hektar. Di atas warisan tanah itulah didirikan pondok pesantren. Setelah pondok pesantren itu maju, muridnya kira-kira sampai 1000. Tahun 58 pondok itu diwakafkan. Anda bisa bayangkan, tidak ada pondok pesantren pada waktu itu yang mempunyai sistem seperti ini. Berasrama penuh, pendidikannya tidak hanya membaca kitab, ada pendidikan olahraga, seni, disiplin dan lain sebagainya. Sudah jadi, tahun 42 itu sudah melahirkan seorang yang akan kemudian menjadi tokoh, adalah Dr. Kiai Haji Idham Fadil. Berarti sistem ini adalah sistem yang betul-betul menghasilkan. Itu diwakafkan. Kalau kita bandingkan dia dengan perusahaan, ini sudah menjadi sebuah perusahaan yang jadi multinational company, dikasihkan kepada umat. Ya. Yang menarik lagi, beliau itu mewakafkan lembaga pendidikannya, tetapi dia tetap sebagai nazir. Dia wakaf itu sistem dia nazirnya sampai beliau wafat. Jadi ini bukan, jangan dianggap sebagai wakaf barang mati. Ini adalah wakaf sistem. Kalau sistem ini kita pikirkan secara materialistik, kalian semuanya harus bayar franchise. Kira-kira kalau itu terjadi, saya datang ke sini naik helikopter. Itu ada bayangkan 1000 pondok pesantren dengan sistem yang dibangun oleh 3 orang bersaudara. 1000. Kalau setiap santri membayar 1 juta, Anda bisa bayangkan, bisa bikin pantai baru. Ini satu hal yang saya rasa semuanya perlu memikirkan, sahabat. Kenapa beliau mewakafkan? Karena beliau tahu bahwa di sekian banyak pesantren adalah pendiri milik kiai. Setelah kiai wafat diganti oleh anaknya wafat diganti oleh cucunya tidak ada, pesantren itu habis. Ini yang tidak diinginkan oleh Diri Gontor. Maka dari itu di dalam wakaf, anak cucu pendiri Gontor tidak mempunyai hak materialistik atau materi terhadap pondok, tetapi dia berhak memegang nilai-nilai itu sebagai tanggung jawabnya sebagai anak keturunan pendiri. Tidak harus putra pendiri Gontor menjadi kiai. Kalau sekarang ini Kiai Hasan dan Kiai Amal menjadi kiai, itu bukan karena beliau putra putri pendiri, tetapi karena beliau adalah paling tua, kemudian berkualitas, dan Allah berada di dalam pondok. Ya, itu sebagai contoh. Nanti seandainya tidak ada lagi putra putri kiai dan para pendiri, siapapun bisa menjadi pemimpin pondok modern Gontor. Itulah yang dicita-citakan supaya Gontor tetap hidup sampai 1000 tahun. Selanjutnya, sistem yang sudah dibangun di Gontor ini dikembangkan lagi menjadi universitas. Kok menjadi universitas? Ternyata cita-cita beliau sejak tahun 1226 adalah menjadi perguruan tinggi, menjadi lembaga pendidikan terbaik. Maka di dalam muqaddimah wakaf itu mauquf alaihnya itu ditulis supaya lembaga ini menjadi universitas Islam yang bermutu dan berakhlak. Jadi cita-citanya bukan KMI, cita-citanya universitas. Kita tidak tahu bagaimana beliau mempunyai pandangan visi ke depan yang begitu. Kita baru tahu sekarang ini bahwa itu penting. Kata bermutu di dalam perguruan tinggi ternyata adalah akreditasi. Kita berdarah-darah, izin aja susah, apalagi meningkatkan.
Kita ini kalau bisa Bapak bicara ya, tadi obsesinya Pak Khalifah tadi 200 ya, perguruan tinggi pesantren. Ya. Jadi yang akan datang itu biasa. Kiai pimpinan pondok modern mana itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji. Itu artinya kiai-kiai ke depan semakin berkualitas. Kenapa? Saya adalah, tidak disebutkan tadi nggak apa-apa, Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Pesantren. Ya nggak apa-apa. Saya mempunyai satu analisis begini. Santri-santri kita ini kalau bersaing dengan anak-anak SMA yang memang hanya belajar kalah ya. Tapi mereka hanya belajar sesuatu yang sifatnya kognitif, otaknya cerdas. Di dalam tulisan Pak Panadi ada di situ. Ya. Kalau pendidikan tanpa pengajaran akan menghasilkan orang-orang cerdas, tapi tidak bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Itu ide Pak Panadi. Maka di Gontor itu pendidikannya tidak sekedar yang berilmu atau ilmu pengetahuan yang sifatnya kognitif, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam pondok itu menjadi bagian kehidupan para santri, sama dengan ketika hidup di luar. Makanya membuat jambore dunia seperti begini itu sangat riskan. Ini kata Ustaz Hakim, ini panggung gembira yang mungkin banget sih. Ya artinya begini, ini ada 2.500 volunteer Pak, ya. Alumni Gontor dari sekian daerah datang ke sini. Saya datang dengan tiket saya sendiri, saya terserah mau dikasih makan kalau nggak beli sendiri, membantu suksesnya acara ini. Jadi setiap regu dari luar negeri itu ada satu LO. Sampai kemanapun diikuti oleh LO, sampai 24 jam dijaga di situ. Tapi alhamdulillah saya keliling di situ semuanya menilai. Saya tanya 1 sampai 10 berapa nilai? 12. Excellent. Alhamdulillah. Ini sangat korek sekali pelaksana jambore ini. Sampai kuartir nasional itu ngiri. Saya bikin jambore nasional. Nggak pernah kayak gini. Gimana caranya supaya begitu? Pakai alat Gontor lah. Nah, ini artinya bahwa pendidikan di Gontor itu tidak hanya pendidikan yang kognitif. Kita disuruh apa saja kita bisa. Di Gontor sudah seperti begitu, begitu keluar itulah yang kita hadapi di dalam kehidupan. Nah, itu sekarang ini kita terapkan di universitas. Sekarang isu di semua perguruan tinggi di dunia, mahasiswa itu kekurangan soft skill. Sampai di Amerika, makanya direkturnya Microsoft bilang nggak perlu ijazah. Yang penting adalah kamu bisa apa. Di sini perlunya pendidikan pesantren dan perguruan tinggi pesantren. Jadi anak-anak kita itu kita didik supaya bisa menjadi manajer, supaya bisa menjadi atau bisa menjadi apa saja yang bisa mensukseskan segala di dalam kehidupan masyarakat, bisa memimpin masyarakat, jadi rektor oke, jadi bupati juga oke. Beliau ini mantan bupati Sumbawa Barat, Dr. Kiai Zulkifli Madi. Ketika jadi bupati dia paksa saya menjadi rektornya di situ supaya tidak rangkap jabatan. Bisa kemudian ada yang di Sabang itu jadi bupati Sabang, alumni Gontor juga, yang jadi kiai supaya ini banyak sekali yang tidak terhitung jumlahnya, dan itu adalah hasil dari pendidikan Pondok Modern Darussalam. Nah, insya Allah ya, kalau bapak-bapak sekalian yang punya perguruan tinggi atau masih institut atau sekolah tinggi, Unida siap membina. Ya, kita siap memberikan apa saja. Unida sudah menjadi universitas yang terakreditasi unggul.
hampir 70% prodinya unggul semuanya. Ini menunjukkan bahwa tertib administrasi, kemudian pengajaran, semuanya penelitian, semuanya excellent. Ada dosen-dosen yang kita force paksa untuk riset, ada dosen untuk yang berkarir, pokoknya setiap 2 tahun dia harus naik jabatan fungsionalnya, sekian tahun nanti dia harus menjadi guru besar, dan demikian seterusnya. Kita sudah menjarah ya, ada 150 MOU dengan UNIDA di dalam dan di luar negeri. Sekarang ini yang terakhir adalah mahasiswa kita melakukan student exchange ke Spanyol. 1 semester di sana, nilainya yang di sana nanti dibawa pulang. Itu menunjukkan bahwa kita ini kelasnya tidak kalah dengan Gajah Mada, UI, dan sebagainya, tetapi kita adalah perguruan tinggi besar. Saya selalu katakan kepada para mahasiswa, karena kita prodinya ini kan, kalau dibilang ada TI, HI, agroteknologi, TIP, ekonomi. Ini kalau bahasa orang-orang itu adalah prodi sekuler. Saya bilang, apapun kalian prodinya, ya, tetap harus menghafal Al-Quran setengah juz setiap semester. Jadi selama 4 tahun, Anda 4 juz. Kemudian begitu Anda keluar dari UNIDA, di jidat kalian ada tulisan Ustadz alumni UNIDA. Inilah obsesi kita, ya, kita akan mencetak manusia-manusia yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Kecerdasan kita mungkin kalah. Sekarang banyak orang cerdas tapi tidak benar. Ya, ada orang benar tapi nggak cerdas. Kita ciptakan dua-duanya. Kalaupun tidak cerdas, sekurang-kurangnya menjadi orang benar dan baik. Itulah yang menjadi kekurangan kita di bangsa Indonesia ini. Ya, kita dipertanyakan di mana umat Islam, ya, ketika negara ini disebut sebagai negara yang paling korup di dunia. Di mana letaknya umat Islam ketika negara ini netizennya adalah netizen yang paling buruk perilakunya? Bagaimana negara ini disebut sebagai negara religius pada saat yang sama adalah menjadi negara yang terkorup? Inilah perbincangan yang panjang. Oleh sebab itu kita buktikan saja bahwa alumni dari pesantren itu adalah orang-orang yang mempunyai leadership, mempunyai integritas moral, mempunyai kemampuan untuk memimpin, dan mempunyai kemampuan berkontribusi kepada bangsa dan negara ini. Ini sebenarnya yang menjadi obsesi kita. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua mempunyai kontribusi seberapapun misalnya. Mudah-mudahan Bapak dan saudara-saudara sekalian segera merintis perguruan tinggi pesantren. Syukur. Assalamualaikum. Terima kasih.